Ya, Pak Pemirsa, memang dalam hukum positif kita apa yang bisa dijadikan sebagai tersangka adalah Mucikari. yang mucikari atau yang menyediakan layanan tersebut begitu Betul. ya. Dan itu sebabnya barangkali kalau misalnya pemirsa bertanya-tanya mengapa hanya mucikari yang menjadi tersangkanya. Namun kemudian kalau kita lihat sepanjang berita kemarin yang ramai diekspos adalah artisnya, ya kan? Sedangkan pengguna jasa tersebut yang berinisial R ini semua orang masih bertanya-tanya siapakah gerangan dia. Nah, bahkan kepolisian daerah Jawa Timur enggan membuka identitas pelanggan Vanessa Angel, pria yang diduga berinisial R, karena tidak ada undang-undang yang bisa menjeratnya. Ya, akhirnya banyak nih yang kontra terhadap ini ya, lemahnya penegakan hukum yang cenderung menyasar penyedia jasa ketimbang pengguna jasa dinilai memicu maraknya prostitusi. Kepolisian daerah Jawa Timur enggan membongkar identitas pelanggan Vanessa Angel karena menurut polisi tidak ada regulasi atau undang-undang yang menjerat pelanggan prostitusi. Polisi hanya menyebutkan bahwa pria berinisial R yang terlibat kasus prostitusi online di Surabaya merupakan seorang pengusaha tambang asal Lumajang. Ada yang namanya regulasi, polisi menjalankan hanya undang-undang dan ketentuan aturan yang berlaku. Kalau ada misalnya pelanggan atas nama misalnya inisial F ya kemudian FBM katakanlah bisa dijerat dengan undang-undang tentang prostitusi pengguna itu tentu kita akan sampaikan. Dalam kasus ini polisi hanya menjerat 2 orang yang bertindak sebagai muncikari. Polisi menjerat 2 orang tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta pasal 296 dan 506 KUHP tentang muncikari. UU ITE menyatakan siapa saja yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan akan dipidana dengan ancaman penjara 6 tahun. Sedangkan KUHP menyatakan siapa saja yang mempermudah orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencarian diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan bagi pemesan atau pengguna jasa prostitusi bisa melenggang bebas tanpa jeratan hukum. Kasus ini seakan menjadi dejavu atas kejadian tahun 2015 lalu. Saat itu Robi Abbas, seorang penyedia jasa prostitusi online, ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Ia diketahui menyediakan jasa PSK termasuk beberapa diantaranya dari kalangan artis dengan tarif 8 hingga 200 juta rupiah untuk sekali kencan dengan durasi 3 jam. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memvonis bersalah Robi Abbas dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Beda nasib dengan Robi, para pelanggan atau pemesan PSK online lagi-lagi melenggang bebas tanpa jeratan hukum. Dosen sosiologi UIN Sunan Ampel Ali Muhdi menilai diskriminasi dan lemahnya penegakan hukum memicu maraknya prostitusi. Penanganan kasus prostitusi cenderung menyasar penyedia jasa ketimbang pengguna jasa. Artinya lemahnya vonis hukum yang diberikan kepada korban atau mucikari seperti kasus yang Surabaya kemarin itu yang ditangkap cuma mucikari sama korban. Nah, sementara pelaku sebagai user pengguna ini tidak ditangkap. Nah, akhirnya apa? Peluang ini bagi pelaku terbuka lebar. Ketiadaan jerat hukum bagi pengguna jasa prostitusi menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise mendorong pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena menurutnya undang-undang itu bisa menjerat pengguna jasa prostitusi.